Yang pertama teman-teman harus mempunyai batang siling berumuran muda. Biasanya yang paling bagus teman-teman lakukan sambung pucuk di bagian hipokotil ini yaitu di bawah umur 3 bulan ke bawah teman-teman. Yang lebih bagus juga bibit tersebut atau seedling tersebut itu masih berkecambah, itu yang paling bagus teman-teman dilakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil. Yang kedua teman-teman, cari batang hipokotil pertumbuhannya yang bagus atau batang dari seedling itu bagus teman-teman atau besar. Untuk yang ketiga, kondisi dari media teman-teman. Jika teman-teman melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil, usahakan media tersebut harus dalam keadaan kering teman-teman, jangan lembab apalagi basah ya teman-teman. Untuk yang keempat teman-teman, tempatkan di tempat yang ada naungannya. Dalam melakukan proses penempelan sambung pucuk di bagian hipokotil ini, teman-teman harus media tersebut atau bibit tersebut harus dalam keadaan tersinari matahari. Jangan sampai media tersebut itu terguyur air hujan teman-teman. Yang nomor 5 ini teman-teman, jika teman-teman melakukan sambung pucuknya menggunakan satu mata tunas, gunakan entries yang sebelumnya teman-teman sudah dipotong terlebih dahulu, seminggu sebelum teman-teman melakukan sambung pucuknya. Nah, ini bagi pemula yang ingin melakukan sambung pucuknya tanpa gagal, saya rekomendasikan teman-teman menggunakan entries utuh ya, jangan dipotong terlebih dahulu. Kita lanjut ke yang nomor ke-6 teman-teman. Untuk memilih entries juga diusahakan untuk entries ini harus dalam keadaan sehat pertumbuhannya teman-teman. Ditandai dengan batang entries berdahan muda dan berdaun tua teman-teman jika ingin melakukan sambung pucuknya berhasil. Untuk yang nomor 7 ini teman-teman yaitu di bagian penyungkupan. Nah, saya merekomendasikan kepada teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil supaya tetap bisa berhasil, gunakan aja teman-teman greenhouse. Kalau tidak tahu greenhouse, teman-teman bisa pencarian di YouTube apa itu greenhouse ya teman-teman. Jadi greenhouse ini adalah sungkup massal teman-teman. Bisa teman-teman membuatnya sendiri. Jadi kalau di dunia pertanian khususnya okulasi teman-teman atau sambung pucuk, jadi kebanyakan menggunakan greenhouse karena dengan menggunakan greenhouse teman-teman, resiko kegagalan tanaman durian yang dilakukan sambung pucuk itu agak sedikit dibandingkan teman-teman menggunakan sungkup biasa teman-teman atau sungkup es lilin. Nah teman-teman, untuk yang nomor 8, jika menggunakan sungkup es lilin juga teman-teman, saya rekomendasikan teman-teman tidak melakukan pengikatannya untuk bawahnya. Karena kondisi suhu yang ada di dalam penempelan tersebut itu akan terlalu lembab jika teman-teman melakukan pengikatan untuk seedling tersebut, untuk sungkupnya tersebut teman-teman. Untuk yang nomor 10 teman-teman menggunakan silet. Kalau bisa teman-teman menggunakan silet aja, jangan menggunakan cutter, apalagi menggunakan pisau yang kotor teman-teman. Boleh menggunakan cutter teman-teman yang masih baru, namun sebelum teman-teman menggunakan cutter yang baru, teman-teman harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Karena jika teman-teman tidak membersihkan terlebih dahulu untuk cutter yang masih baru, biasanya cutter tersebut itu ada bagian-bagian minyaknya teman-teman di bagian cutter tersebut, sehingga tanaman durian yang teman-teman lakukan sambung pucuk itu bisa gagal akibat terhalangi oleh minyak teman-teman. Dan kita lanjut ke yang nomor 11, masalah suhu. Nah, ini juga teman-teman saya merekomendasikan kepada teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil, yaitu untuk suhu di bawah 32 derajat Celcius dan di atas 90 derajat Celcius teman-teman, untuk dalam melakukan sambung pucuk supaya bisa berhasil dengan sempurna. Itu di bagian suhu teman-teman. Untuk yang ke-12 teman-teman, ini harus kembali kepada diri kita sendiri teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil ataupun di bagian epikotil, jadi teman-teman harus yakin dengan apa yang teman lakukan sekarang teman-teman, atau yang sedang teman-teman lakukan. Jadi itu faktor yang paling penting teman-teman jika teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuk, yaitu keyakinan dari diri teman-teman sendiri. Oke teman-teman, fungsi dari kita melakukan sambung pucuk di bagian hipokotil ini yaitu teman-teman untuk mengulangi kesalahan kita sebelumnya teman-teman. Jadi untuk melakukan sambung pucuk itu jangan sekali-kali teman-teman melakukan sambung pucuknya sekaligus di bagian hipokotil. Jadi ini sebagai cadangan aja jika teman-teman melakukan sambung pucuk sebelumnya di bagian epikotil gagal teman-teman. Yaitu teman-teman lakukan ulang penyambungannya yaitu di bagian hipokotil. Makanya kenapa saya bilang teman-teman harus benar-benar bisa melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil teman-teman.
yaitu supaya tidak memubadirkan seedling yang teman-teman lakukan sambung pucuk sebelumnya yang gagal tidak dibuang begitu saja. Dan jika teman-teman bisa melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil teman-teman, ya teman-teman lakukan sambung ulang supaya teman-teman seedling tersebut itu tidak dibuang dengan percuma atau dibuang dengan sia-sia teman-teman. Karena dalam melakukan sambung pucuk itu banyak resiko sekali teman-teman, yaitu harus banyak-banyak kita belajar melakukan sambung pucuknya dan mengetahui teori-teori apa saja yang perlu teman-teman ketahui jika ingin melakukan sambung pucuknya bisa berhasil dengan sempurna. Banyak sekali yang request ke channel ini masalah perawatan terhadap tanaman durian. Jadi tanaman durian yang dilakukan sambung pucuk biasanya itu sangat sensitif sekali teman-teman pertumbuhannya. Kalau kita tidak tahu trik dan caranya merawat tanaman durian itu supaya bisa tumbuh dengan maksimal teman-teman, atau cepat berbuah dan cepat besar ya teman-teman. Yaitu teman-teman harus benar-benar sering melakukan pemupukan. Jadi pemupukan yang bagus teman-teman, lakukan pemupukan sedikit tapi secara rutin. Kalau menggunakan pupuk NPK sekitar 8 hari atau 10 hari sekali teman-teman. Lakukan penyiraman secara rutin dengan kadar yang sesuai teman-teman, antara pagi hari dan sore hari juga teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan pupuk organik, diusahakan teman-teman pupuk organik apalagi kohe ya atau kotoran hewan harus terfermentasi terlebih dahulu untuk pupuk tersebut atau kohe tersebut. Nah, lebih bagus juga teman-teman lakukan penyemprotan menggunakan insektisida teman-teman untuk bibit tersebut supaya pertumbuhan dari bibit tersebut itu tidak terjadi serangan penyakit teman-teman, jamur ataupun penyakit seperti kutu kebul untuk bibit durian yang sudah teman-teman lakukan sambung pucuk. Nah teman-teman, untuk pembukaan sungkup dalam sambung pucuk tersebut itu harus di atas 14 hari atau 15 hari teman-teman, supaya pertumbuhannya lebih bagus. Nah, jika ingin melakukan pembukaan tali teman-teman untuk bibit durian tersebut, lebih bagus teman-teman lakukan pembukaan talinya di atas 1 bulanan, supaya penempelan dari seedling dan entris itu supaya lebih maksimal penempelannya teman-teman. Jangan terburu-buru teman-teman melakukan pembukaan tali, karena akan beresiko fatal jika teman-teman melakukan pembukaan tali terlalu cepat, yang bisa mengakibatkan penempelan antara seedling dan entris ini akan lepas kembali teman-teman. Itu yang paling penting juga. Dan ini juga saya akan kasih masukan bagi teman-teman yang masih saja sering gagal melakukan sambung pucuknya. Ini dikhususkan bagi teman-teman semuanya. Ini teman-teman mau dilakukan sambung pucuk di bagian hipokotil ataupun di bagian epikotil teman-teman. Jadi saya sarankan seperti ini teman-teman. Perhatikan ya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan sambung pucuk, diusahakan lakukanlah penyambungan sebanyak mungkin teman-teman. Jadi lakukan pembibitan untuk seedling sebanyak mungkin dan lakukan sambung pucuk juga teman-teman sebanyak mungkin. Itu faktor yang wajib teman-teman ketahui dan lakukan teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan sambung pucuknya salah, teman-teman bisa membuat sambung pucuknya lagi dan bisa melakukan sambung pucuknya lagi. Maka resiko kegagalan dalam melakukan sambung pucuk terhadap tanaman durian tersebut itu bisa diketahui sama teman-teman karena seseringnya teman-teman melakukan penyambungan seperti itu. Itu yang saya alami sebelum-sebelumnya ketika saya melakukan atau belajar melakukan sambung pucuk. Yaitu saya selalu melakukan sambung pucuknya itu banyak teman-teman, atau melakukan pembibitan terhadap seedling tersebut itu banyak sekali teman-teman, sehingga ketika teman-teman melihat yang seperti ini kita lakukan sambung pucuknya gagal, maka tidak akan kita ulangi seperti ini lagi. Jika kita melakukan sambung pucuknya seperti ini berhasil dan kita teruskan yang syarat seperti ini teman-teman, itu adalah masukan yang terpenting bagi teman-teman yang jika teman-teman ingin melakukan sambung pucuknya agar tetap berhasil teman-teman. Jadi tetaplah fokus teman-teman ke diri teman-teman dan tetap belajar memperbaharui kesalahan teman-teman, dan jangan sampai kesalahan tersebut itu diulangi kembali sehingga teman-teman ketika melakukan sambung pucuknya itu tidak gagal kembali dalam melakukan penyambungannya. Dan ini juga tidak kalah pentingnya masalah kondisi dari media teman-teman. Nah, jika teman-teman berada di pegunungan atau di tempat teman-teman suhu atau kondisi curah hujannya tinggi, gunakan medianya 2:1.
Di sini saya tidak menggunakan pupuk teman-teman untuk media, yaitu saya selalu menggunakan perbandingan 2:1. Untuk kedua ini masalah sekam teman-teman tidak menggunakan apa lagi, dan yang keduanya yaitu masalah tanah. Jadi perbandingannya 2 sekam dan 1 tanah. Jika teman-teman menggunakan 2 karung sekam, otomatis yang satunya tanah teman-teman. Supaya kondisi dari media atau polybag tersebut itu tidak becek ya teman-teman, sehingga tanaman durian tersebut itu bisa tumbuh dengan maksimal atau sehat pertumbuhan. Ini juga jadi permasalahan bagi teman-teman yang jika ingin melakukan sambung pucuk itu banyak sekali yang berkomentar di kolom komentarnya ini teman-teman, yang menanyakan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sambung pucuk. Jadi maksudnya teman-teman, waktu pagi, siang hari, sore hari, ataukah malam hari waktu yang paling bagus teman-teman untuk dilakukan penyambungannya teman-teman. Jadi saya rekomendasikan kepada teman-teman, setiap waktu itu bagus semuanya teman-teman, mau siang hari, sore hari, pagi hari, ataupun malam hari. Jadi patokannya ketika teman-teman melakukan sambung pucuk, otomatis bagian atapnya teman-teman harus diperhatikan. Jadi teman-teman ketika melakukan sambung pucuknya di siang hari, jadi sinar matahari yang masuk ke dalam penyambungan tersebut itu tidak full. Jadi saya merekomendasikan kepada teman-teman semuanya, jika ingin melakukan sambung pucuk, diusahakan tempatnya teman-teman harus ternaungi terlebih dahulu menggunakan paranet teman-teman, supaya sinar matahari yang masuk ke dalam atau ke proses penyambungan antara seedling dan anthers ini supaya tidak terlalu full, sehingga tanaman durian itu tidak cepat layu teman-teman. Nah, jika waktu yang terbaik untuk melakukan sambung pucuk atau waktu yang paling terbaik teman-teman, yaitu di waktu sore hari, antara jam 4 sore sampai malam hari teman-teman, sampai pagi hari lagi atau sampai pagi teman-teman. Itu waktu yang paling bagus. Namun setiap waktu juga sama saja teman-teman bagusnya. Namun jika teman-teman ingin melakukan sambung pucuknya di siang hari, diusahakan teman-teman untuk kondisi dari tempat teman-teman itu harus ternaungi terlebih dahulu menggunakan paranet ataupun plastik, sehingga jika tanaman durian dalam proses penyambungan tersebut terkena guyuran air hujan tidak kehujanan, namun jika terkena sinar matahari secara full atau terkena sinar matahari siang hari, maka kondisi dari penyambungan itu akan tetap segar karena terhalang oleh paranet. Tapi teman-teman bukan berarti tidak tersinari ya. Diusahakan untuk bibit tersebut dalam proses penyambungan itu harus tersinari matahari, tapi jangan full. Minimal lah teman-teman 70% tersinari mataharinya, jangan sampai benar-benar panas di bawahnya teman-teman atau di tempatnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini sekedar masukan bagi teman-teman yang ingin melakukan sambung pucuknya di bagian hipokotil ataupun di bagian epikotil. Jadi ternyata teman-teman, cara melakukan sambung pucuk semuanya itu mau di hipokotil ataupun di epikotil itu sama-sama saja mudah teman-teman. Namun teman-teman yang paling sulit dalam melakukan pembibitan terhadap tanaman durian yaitu perawatan teman-teman. Nah, untuk sambung pucuk sudah saya katakan itu 1 bulan juga bisa berhasil. Namun untuk pembesaran terhadap seedling atau bibit tersebut supaya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, itu memerlukan beberapa waktu teman-teman untuk bisa tumbuh dengan besar atau bahkan bisa berpuluh-puluh tahun teman-teman. Nah, di sini perawatan yang paling baik teman-teman, untuk melakukan perawatannya ya teman-teman, sekali lagi saya ulangi, harus benar-benar sering melakukan pemupukan yang rutin dengan cara teratur, lakukan penyiraman, dan bibit durian tersebut itu harus terhindari dari penyakit ya teman-teman, dan juga harus tersinari matahari secara langsung dalam pembesaran terhadap bibit durian supaya bibit durian itu menerima fotosintesis. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk pembibitan terhadap tanaman durian supaya bisa full dengan berhasil. Dari itu saya haturkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur.